mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Berita baru beriman. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar perintah untuk saling mengasihi, dan patokannya ialah sama seperti Bapa telah mengasihi kita. Namun kenyataan dalam hidup kita, kasih yang tidak kadang justru sulit kita praktikkan atau kita lakukan. Saat ini dengan penuh kerendahan hati kita hening sejenak dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Sekarang kita bisa berkata, kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan lahirkanlah aku Tuhan, lahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu.
Saudara-saudara, saudara-saudara sudah tunduk dalam kerendahan hati, mengaku dosa, menyesal dan bertobat. Dan karena itu saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan anugerah Allah kepadamu. Dari Yesaya, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah dan melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban.
lelang natura untuk pembangunan yang sementara berlangsung. Bapak Ibu, di sini ada ladaka tokon untuk kita uangkan untuk pembangunan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. 50 ribu satu kali, 100 satu kali, 100 satu kali. Masih ada Bapak Ibu? 102 kali, 202 kali, 202 kali, 203 kali. Ya, terima kasih. Berikut ada talok kote. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. 50 satu kali. 50. Mungkin ada Bapak Ibu yang di atas. 50 satu kali. 200 satu kali. 200 3 kali. Ya, ada di belakang. Ya, berikutnya Markisa. Ya, Markisa 50 satu kali. 50 satu kali. Masih ada Bapak Ibu? 100 satu kali. 200, ya 200 satu kali, 202 kali, 3 kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan pembangunan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa. Kalau pada siang hari ini Tuhan berkenan melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan lewat pengumpulan persembahan, baik itu melalui pundi-pundi maupun lewat natura, bahkan menyangkut seluruh hidup kami pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Kiranya semuanya ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Allah Bapa, berkatilah berkat-berkat yang masih ada pada masing-masing kami, bahkan yang Tuhan siapkan buat kami di hari-hari yang akan datang. Kiranya semuanya itu boleh kami pergunakan seturut dengan kehendak Tuhan, dan dari dalamnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa kami, ini persembahan kami, ini hidup kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kurban syukur ya Tuhan, terimalah. Kurban syukur ya Tuhan, terimalah dalam umat-Mu, di tengah umat-Mu. Kini ku
Kita siapkan diri untuk mendengarkan firman, baik firman yang dibacakan maupun yang dikhotbahkan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Bapa, kami sadar dan percaya bahwa dari surga tahtamu yang tinggi, mulia dan agung, Kau melihat kami, mengamati kami, dan dalam Roh Kudus Engkau ada di dalam kami, bersama kami dan menyertai kami. Kami sungguh bersyukur 6 hari lamanya Roh Kudus telah menuntun kami melakukan semua tugas, menyehatkan kami, menyehatkan iman kami. Sehingga saat ini kami melaksanakan satu perintah Tuhan, merayakan hari ini sebagai hari yang kudus, hari perhentian. Kami sudah berkumpul, dan sebagai umat-Mu, kami akan terus belajar berkata seperti Samuel, "Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar." Namun kata-kata ini hanya bisa berotoritas dan betul-betul mengatur jiwa dan hati kami jika Engkau ya Roh Kudus menuntun kami dalam membaca, dalam berkhotbah, dalam mendengarkan dan merenungkan firman ini. Ruang ini penuh dengan kekudusan Tuhan. Ruang ini ditutupi dengan kemuliaan Tuhan. Di dalamnya kami aman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan, "Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Injil hari ini dari Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Saya akan membaca dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Inilah Injil Yesus Kristus. Ia mulai berkata kepada mereka, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Katanya lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia tidak diutus. Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulat menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit
lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada 100 lebih atau 200 lebih di ruangan ini, dan karena ibadah kita live, mungkin ada beberapa puluh yang sedang duduk di rumah mengalami gereja, mengalami persekutuan yang tanpa batas dengan kita di jemaat Rantepo pada saat ini. Saudara-saudara, waktu saya kuliah di Hamburg di Jerman, waktu itu namanya masih masuk Jerman Barat. Saya membeli sebuah buku yang judulnya Der die Liebe. Liebe itu kasih atau cinta dalam bahasa Jerman, dan ada 3 jilid. Jadi dihimpun yang pada waktu itu bisa diperoleh oleh penulis berbagai pemahaman, konsep, praktik tentang kasih. Dan saudara-saudara, untuk kita termasuk juga di Gereja Toraja, khotbah tentang kasih atau perikop tentang kasih biasanya menjadi semacam madah pada waktu ibadah pemberkatan perkawinan. Biasanya dibaca dan juga dinyanyikan, ajarilah kami dan lain-lain. Bahaya untuk kita manusia ialah sesuatu yang paling sering kita dengar, paling sering kita ucapkan, paling sering kita katakan dan diskusikan ialah makin bebal kita. Kita makin tidak ingin mengerti apa itu. Kita makin menganggap itu biasa saja. Bisa saja karena bacaan hari ini didasarkan pada 1 Korintus 13 yaitu tentang kasih. Dan direnungkan atau didengarkan di seluruh jemaat Gereja Toraja dengan tema kasih yang terbesar atau yang terutama. Batu mak kalolokanna yamutu pak kaboro. Kita
semua mendengar hari ini tentang kasih. Saya dalam persiapan untuk berkhotbah hari ini, dalam doa pribadi saya membiasakan bangun jam 3 dan membaca firman, merenungkannya, mendengar musik atau bernyanyi sendiri dan berdoa. Salah satu sejak saya dengar dari pendeta Yonatan Mangallo bahwa saya melayani, salah satu pokok doaku ialah, ya Roh Kudus, gerakkanlah hati setiap anggota jemaat untuk datang ke gereja pada hari Minggu kemana saja. Dan untuk yang datang di jemaat Rantepo pada jam 9, gerakkanlah hati mereka supaya hati mereka, feeling mereka, perasaan mereka, hidup mereka benar-benar siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman itu ialah tentang kasih. Saya harap kita tidak bebal dan tidak tuli kalau kita mendengarkan tentang kasih. Dan karena itu saya mau mulai dengan mengajak kita menubuhkan, membadankan, membawa ke dalam diri kita apa itu kasih sebenarnya dan sejauh apa kita sudah melakukannya. Saya harap ditampilkan di layar ayat 4 sampai ayat 7 dari bacaan 1 Korintus. Kita mau mulai dari diri kita sendiri. Saya tidak ingin berkhotbah sebelum saudara sendiri memproses di dalam diri saudara sejauh apa kasih itu sudah menjadi bagian hidup saudara selama ini. Dan kalau begitu, apa usaha kita selanjutnya? Sudah tampil ya? Nah, saudara-saudara, saya ajak kita semua masing-masing ya akan mengganti kata kasih dengan saya. Ya, ganti kata kasih dengan saya, menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi contohnya, saya itu sabar. Ya, itu contoh. Dan selanjutnya nanti karena ada 16 karakter kasih di sini, kata kasih diganti dengan saya. Ada yang dan itu seperti itu diganti juga ditambahkan kata saya di situ ya. Tapi bukan sekadar dibaca. Catatannya begini, silakan saudara-saudara membaca dengan penuh iman, rasakan bahwa Roh Kudus ada bersama saudara. Ini bukan sekadar otak yang jalan, tetapi iman, perasaan sebagai seorang yang ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam otoritas Tuhan. Catatannya ialah bacalah. Jadi masing-masing ya. Kalau itu sudah beres, saudara boleh lanjutkan. Maksudnya kalau saudara mengatakan saya itu sabar, kalau memang saudara sabar, tidak usah berhenti lama di situ. Lanjutkan ke karakter yang kedua. Ya. Di mana karakter yang belum menyentuh hati saudara atau belum bisa saudara praktikkan selama ini, berhentilah di situ. Tidak usah dilanjutkan. Siapa tahu ada yang bisa melanjutkannya sampai ayat yang ke-7, ya. Kita akan menggunakan waktu 5 menit untuk membuat karakter kasih ini menjadi bagian dari hidup kita. Kita bisa mulai masing-masing membaca, dan catatannya kalau saudara sudah oke dengan karakter itu, boleh
lanjutkan, dan kalau belum boleh berhenti, ya. Ayo kita mulai 5 menit ke depan. Baiklah saudara-saudara, tadi saudara sudah mengatakan saya dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan mengubah kata saya menjadi kau. Atau ini tentu saja menunjuk kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kau itu sabar? Boleh menjawab di dalam hati ya, tidak usah perdengarkan, apalagi tidak perlu angkat tangan. Apakah kau itu baik hati? Apakah kau tidak cemburu? Apakah kau tidak memegahkan diri? Apakah kau tidak sombong? Apakah kau
tidak melakukan yang tidak sopan? Apakah kau tidak mencari keuntungan diri sendiri? Apakah kau tidak pemarah? Apakah kau tidak menyimpan kesalahan orang lain? Apakah kau tidak bersukacita karena ketidakadilan? Atau kau bersukacita karena kebenaran? Apakah kau menahan segala sesuatu? Ini kata lain untuk sabar dan bertahan. Apakah kau percaya segala sesuatu dari Tuhan? Apakah kau mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan? Dan karakter yang ke-16, apakah kau sabar menanggung segala sesuatu? Siapa yang berhenti pada kata sabar tadi, karakter yang pertama? Ada yang berhenti sampai di situ? Pertanyaan kedua, apakah ada yang bertahan sampai karakter yang terakhir, yaitu saya sabar menanggung segala sesuatu? Nah, saudara-saudara, 16 karakter kasih ini itu menjadi, kalau kita bisa katakan, itu menjadi inti sebetulnya dari seluruh iman kekristenan. Saya akan mengajak saudara-saudara sedikit melihat teks ini, 1 Korintus 13, dalam keseluruhan surat 1 Korintus. Orang yang sudah rajin membaca Alkitab dan juga misalnya 1 Korintus tahu benar bahwa 1 Korintus itu dibuka dengan salib. Salib, dan dikatakan salib itu menjadi batu sandungan, tidak disuka, ditolak oleh orang yang akan celaka, yang akan binasa. Tapi salib itu akan menjadi keselamatan bagi orang yang percaya. Dan diperbandingkan juga bahwa yang tidak percaya salib itu merasa diri atau menganggap diri berhikmat, dan yang percaya salib itu merasa diri bodoh dan lemah. Surat 1 Korintus dibuka dengan salib. Tapi juga kita perhatikan pasal 15 dari 1 Korintus, dia ditutup dengan khotbah panjang tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan. Apa artinya ini? Ini artinya saudara-saudara, ketika firman Tuhan, dalam hal ini Rasul Paulus berbicara tentang kasih, maka kasih itu diapit oleh dua hal paling penting, salib pada satu pihak di awal, dan juga kebangkitan pada pihak yang lain, itu di bagian akhir. Kalau kita perhatikan, apakah inti dari salib dan kebangkitan? Intinya saudara-saudara ialah pembebasan, pelepasan dari tindakan kekerasan, dari ketidakadilan. Akhirnya kita katakan kita dibebaskan dari dosa. Itu fungsinya. Dan di dalamnya apa kata kunci? Kata kunci ialah pengorbanan. Yesus berkurban melalui salib. Dia mati, tapi dia bangkit. Dia berkurban supaya kita dilepaskan dari dosa kita. Itu intinya. Dengan demikian, kerendahan hati, kerelaan untuk berkorban dan mengorbankan diri, itu adalah kasih. Dan perhatikan baik-baik bahwa seluruh ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena apa?
Oleh karena melihat bahwa kita manusia itu berdosa, tak berdaya, kita adalah lemah, kita adalah miskin, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Berarti intinya ialah kasih tidak pernah dilepaskan dari kemiskinan, kelemahan, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Siapakah yang mau berkorban untuk orang miskin? Siapakah yang mau berkorban untuk orang yang lemah? Siapakah yang mau berkorban untuk orang yang tidak berdaya? Perhatikan baik-baik masyarakat kita. Kepada siapa banyak orang berkorban? Kepada pejabat. Kepada siapa kita banyak memberi? Kepada orang yang punya. Mengapa? Karena nanti kita diberi jabatan, nanti mereka punya kemungkinan untuk memberi lagi kepada kita, mungkin lebih banyak, dan lain-lain. Itulah praktiknya. Kalau itu dikontraskan dengan kasih yang benar-benar intinya adalah memihak kepada orang lemah, orang miskin, orang tak berdaya, dan membebaskan mereka dari kungkungan semua itu, dalam hal ini juga dari kungkungan dosa, maka kita bisa bicara kasih. Nah, itu intinya saudara-saudara. Nanti saudara tarik sendiri mengapa 16 karakter ini begitu ditekankan, oleh karena semuanya itu berhubungan dengan contoh yang telah Tuhan lakukan, memihak orang yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak diperhatikan oleh dunia ini. Nah, itu tempat mengapa kasih ditekankan. Ternyata kasih itu berhubungan dengan teladan Tuhan Yesus Kristus, salib dan kebangkitan. Nah, sekarang saya akan menuntun saudara untuk melihat 3 bagian dari perikop di sini. Jadi kalau intinya tadi salib dan kebangkitan, dan itu memang didukung juga oleh 3 bacaan lainnya dari Mazmur 71, itu pada dasarnya kasih untuk orang yang lanjut usia, yang tua. Kemudian kita membaca dari Yeremia, kasih itu juga berarti sebuah pengorbanan, karena Yeremia merasa tidak mampu, tapi dikatakan pergilah. Kepada siapapun kusuruh engkau pergi, pergilah. Lalu dari bacaan Injil tentang Tuhan Yesus yang mengasihi orang sekampungnya, tapi dia justru ditolak. Jadi kasih bisa berarti mengalami penolakan. Dan salah satu yang sama sekali tidak menyenangkan ialah kalau kita ditolak. Nah, secara rinci 1 Korintus 13 ini kalau kita memperhatikannya itu terbagi dari 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat 3 itu kasih dijelaskan secara kontras, bertentangan. Itulah sebabnya misalnya mengapa dikatakan di ayat 1 misalnya, sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia, bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, membagi-bagikan segala sesuatu. Jadi semua hal hebat, hal mulia yang ditunggu-tunggu orang, yang disukai orang, yang dipuji-puji, dipertentangkan dengan walaupun semua itu Anda berikan, kalau Anda tidak punya kasih,
itu 0. Itu cara memperbandingkannya. Dengan jelas kita lihat di sini di bagian awal, firman ini menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada kasih. Nah, saudara-saudara, itu sudah diberi. Bagaimana kalau kita punya semua itu, lalu masih kikir juga? Kira-kira bagaimana? Kalau sudah punya semua kemewahan itu yang disebutkan tadi, bahkan dikatakan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jadi bagaimana kalau kita punya semua itu, tapi kita masih kikir juga? Itu bagian yang pertama, saudara-saudara, untuk memberi tempat yang jelas kepada kasih. Dan bagian kedua dari bacaan ini dari 1 Korintus 13 itu ayat 4 sampai ayat 7. Di sana kasih dianalisis. Kasih dianalisis. Nah, dianalisis karena dibawa ke hal-hal yang benar-benar langsung berhubungan dengan kehidupan kita setiap hari. Dan dalam analisis itu disebutkan dengan cara menggunakan ungkapan yang satu pihak bernada positif dan yang kedua dalam ungkapan yang negatif. Nah, ungkapan-ungkapan yang positif tentang kasih dalam analisis ini, kasih itu sabar. Kemudian baik hati, bersukacita karena kebenaran, menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ada 7 karakter kasih yang disampaikan secara positif sebagai nasihat atau perintah. Ada 9 karakter kasih yang disampaikan dengan ungkapan yang negatif, menggunakan kata tidak. Kasih tidak cemburu, artinya tidak menginginkan apa yang tidak kita miliki. Tidak memegahkan diri atau tidak membanggakan diri. Tidak sombong, tidak besar kepala. Tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak lepas kontrol, tidak lepas kendali. Tidak mencari keuntungan diri sendiri atau tidak selalu aku yang pertama. Tidak pemarah, itu sama dengan tidak memaksakan diri pada orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu sama dengan tidak mencatat dosa-dosa orang di dalam hati kita. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi tidak bersukaria karena orang lain merendah-rendah diri kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya catat di sini, bersukacita karena ketidakadilan nampaknya sangat nyata sekarang dalam masyarakat media sosial, masyarakat yang dibentuk oleh berbagai informasi yang sangat terbuka dan tanpa batas. Dan itu dalam bahasa keilmuan di dunia yang namanya postmodernis atau dalam paham postmodernisme. Kebenaran bukan sesuatu yang absolut. Jadi Yesus itu satu-satunya jalan dan kehidupan bagi dunia postmodern itu tidak benar. Itu hanya salah satu kebenaran. Jadi kebenaran di dunia sekarang, ada satu video dari Dahlan Iskan yang sangat populer pada waktu Pilpres.
video itu beredar. Yaitu bahwa kalau sudah mayoritas orang mengatakan pengkhianatan itu baik, maka mengkhianat itu boleh. Karena mayoritas orang mengatakan itu benar. Karena banyak orang mengatakan bahwa bohong itu baik, maka berarti berbohong itu sebuah kebenaran. Karena lebih banyak orang yang mengatakan itu baik dan benar, maka kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya menjadi relatif di dunia sekarang ini. Saudara-saudara, kalau saya disuruh bertanya apakah yang paling berbahaya bagi generasi muda di Indonesia ini, saya akan menjawab begini. Sudah terjadi pendidikan yang sangat merusak karakter dan moral bangsa ini. Oleh karena apa? Kepada generasi muda dipertontonkan bahwa mengkhianat itu baik, maling kundang itu benar. Berbahaya sekali cara mendidik seperti ini. Memang tidak dikata-katakan, tapi dipraktikkan dan dipuji-puji. Yang kedua, saya sangat khawatir generasi muda kalau tidak kuat dalam iman untuk juga mengangkat kebenaran di dunia sekarang ini yang dianggap benar. Kalau banyak orang setuju, yaitu berbohong boleh. Hari ini saya bilang ya, besok tidak. Hari ini saya katakan begini, besok saya katakan oh tidak. Jangan tanya saya. Saudara-saudara, kasih dalam hal ini benar-benar tidak bersukacita karena ketidakbenaran, karena ketidakadilan. Jangan turut-turut berpesta pora untuk sesuatu yang tidak benar. Dan dengan demikian, kapan kita bersukacita? Bersukacita karena ada kebenaran. Walaupun hanya 1 orang, 2 orang berkata benar, pihaklah kepadanya. Karena memang sistem demokrasi itulah cara paling umum untuk mengatakan cara paling baik untuk mendapatkan yang benar. Tapi ingat, itu bukan sebuah kebenaran. Alkitab bisa membuktikan bahwa suara demokrasi, suara persetujuan rakyat adalah sebuah perlawanan kepada Allah. Salibkan dia, salibkan dia. Tapi memang kita perlu bersyukur bahwa negara kita negara demokratis, kita bisa punya suara dan lain-lain. Sudah oke. Tapi tidak seluruhnya harus kita katakan itulah penentu kebenaran yang mutlak. Firman Tuhan berkata lain. Dan karakter yang terakhir dikatakan tidak berkesudahan. Artinya itu abadi, itu berlaku sampai Yesus datang kembali. Begitu menyentuh hati karakter kasih ini, saudara-saudara, sehingga diberikan tekanan pada sifat, dan ini bagian yang ketiga dari ayat 8 sampai ayat 13, bagaimana kasih itu dipertahankan. Kita bela, kita hidup di dalamnya.
Tapi saudara-saudara barangkali akan bertanya, jadi kapan kita menjadi orang Kristen yang benar kalau kita tidak memenuhi 16 karakter kasih ini? Bacaan ini memang mengakui bahwa sekarang ini masih samar-samar. Kita masih melihat dengan samar-samar. Tapi yang paling penting bagi kita, bolehkah sebagai orang yang percaya, jangan kita terus-menerus tinggal di dalam masa kanak-kanak. Kan dikatakan juga bahwa waktu aku kanak-kanak, aku berpikir, aku merasa dan berlaku seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku sudah dewasa, aku berpikir, aku merasa, aku bertindak seperti orang dewasa. Jadi apa yang perlu? Perlu ada perubahan dalam kehidupan kita. Dari kekanak-kanakan, bergantung pada apa kata orang, menjadi dewasa. Bahwa benar itu benar, salah itu salah. Itu sebabnya mengapa akhirnya dalam ayat 13 dikatakan, dengan demikian tinggal 3 hal. Nah, saudara bisa sempurnakan nih. 3 hal itu apa? 1, trilogi, iman. Yang kedua apa? Pengharapan. Yang ketiga apa? Kasih. Saudara-saudara, ketika Paulus bicara tentang kasih di sini, akhirnya dia katakan 3 hal paling penting. Mengapa 3 hal paling penting? Ini pertama-tama untuk orang Korintus yang bertanding atau berbala-bala soal karunia-karunia yang mereka punyai. Yang berbahasa lidah atau bahasa terjemahan baru tadi yang dibaca itu bahasa roh. Tapi dalam bahasa edisi terjemahan baru 2 itu bahasa lidah atau bahasa roh atau bahasa lidah. Di dalam jemaat Korintus seperti orang yang berbahasa lidah itu merasa diri lebih unggul. Ada juga yang melakukan mukjizat-mukjizat penyembuhan merasa lebih unggul. Ada yang merasa bernubuat itu lebih unggul dan lain-lain. Jadi akhirnya gereja, tubuh Kristus menjadi tidak utuh oleh karena masing-masing orang yang menerima karunia dari Allah yang disebut karunia roh, dan kita juga memiliki karunia roh yang berbeda-beda. Itu masing-masing menganggap diri lebih dari yang lain. Dan dengan diskusi yang panjang di 1 Korintus 12, kemudian 1 Korintus 14, Rasul Paulus menyimpulkan melalui ayat 13 dari 1 Korintus 13 di sini, tinggallah 3 hal. Jadi melakukan mukjizat, menyembuhkan, bahasa roh, bernubuat, macam-macam karunia yang kalian punyai. Akhirnya tinggal 3. Sekali lagi, iman, pengharapan, dan kasih. Dan saya kira saudara sudah ingat juga, yang terbesar di antaranya apa? Kasih. Yang terbesar di antaranya kasih. Mengapa? Ada ayat dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berkenan kiranya saudara katakan kepada orang di sampingnya, kasih menutupi dosamu. Silakan katakan kepada orang di samping. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Ingat itu lagu Ajarilah Kami ya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, firman-Mu sempurna, namun kami mengaku kami tidak mampu melakukannya. Hari ini kami terbuka di hadapan-Mu, sekaligus dengan penuh iman dan pengharapan, ingin dibantu terus-menerus Engkau ya Roh Kudus untuk membuat kami hidup di dalam kasih yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus atas kami. Mampukanlah kami berubah menjadi hidup di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk di doa syafaat. Tadi sudah dibacakan cukup banyak informasi, dan yang dicatat di sini ada cukup banyak yang sakit. Saya tidak baca karena mungkin ada di warta jemaat sudah ya. Tapi supaya semua keluarga kita yang sedang sakit ini tahu bahwa kita mendoakan mereka. Nanti dilihat di warta jemaat. Kemudian kita berdoa untuk anggota jemaat yang sudah dikaruniai usia beruntung. Biasa disebut lansia. Kita perlu berdoa untuk anggota jemaat yang bersyukur bersama untuk yang berhari ulang tahun, juga ada di warta jemaat. Lalu pelayanan jemaat selama 1 minggu. Ada anggota jemaat dalam usaha, ya kita doakan anggota jemaat atau doa kita semua dalam usaha kita, dalam pendidikan anak-anak kita, untuk generasi muda kita berdoa. Juga untuk keluarga almarhum Ibu Marta Lobo, ini orang tua dari Penatua Magdalena Runtulalo. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang berduka. Ada pengutusan panitia persidangan yang keempat PKB GTS untuk kelas Serantepau. Oh, hari ini ya, sore nanti. Lalu kita berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan ini. Kita masih terus berusaha untuk membuatnya lebih bagus. Kita juga berdoa untuk gereja seluruhnya dan pemerintah. Semua orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Dan nanti kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau yang sudah menuntun kami sejak awal dan sampai saat ini, hamba-Mu sudah selesai berkhotbah. Engkau sendiri akan terus berkhotbah di hati kami masing-masing sehingga firman terus hidup dan menghidupkan kami setiap hari. Kami sungguh bersyukur untuk kehidupan beriman yang Kau pelihara pada kami
dan kami nikmati setiap hari. Bersyukur untuk kesehatan kami, bersyukur untuk pekerjaan kami, bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk pelayanan yang kami alami dari gereja, dari pemerintah, dari berbagai pihak. Bersyukur untuk hari ulang tahun saudara-saudara kami. Mohon Tuhan membuat mereka makin berhikmat dan penuh syukur di hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur untuk kemampuan kami menjadi bagian dari persekutuan di jemaat ini atau di tempat-tempat di mana kami masing-masing berada. Sekarang kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang sakit di rumahnya, di rumah sakit, yang di Toraja atau di tempat-tempat lain. Ya Roh Kudus, Engkau yang ada dalam diri mereka, mampukan mereka menikmati kehadiran Tuhan, sehingga mereka tetap beriman dan berharap. Doa kami semua, mereka disembuhkan. Untuk orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kami, yang sudah lanjut usia, kami doakan. Dan mampukan kami penuh kasih merawat mereka. Berdoa untuk yang berduka cita, hidup di dunia ini sementara. Kau siapkan hidup abadi. Berkati setiap pelayanan di jemaat ini sepanjang minggu, dari majelis, dari pengurus OIG. Berkati semua orang yang menerima pelayanan. Tuhan, berkatilah semua bentuk pelayanan dari gereja Toraja, di jemaat-jemaat, di klasis wilayah dan secara sinodal. Dan semua penatua, diaken, pendeta, pengurus OIG, beri hikmat untuk hidup menjadi teladan di dalam gereja. Ampuni dosa-dosa mereka jika mereka tidak menjadi teladan. Kami berdoa untuk pemerintah. Jangan tinggalkan bangsa ini. Bawalah ke jalan yang lebih baik, di mana orang-orang miskin yang diperlakukan atau korban ketidakadilan tetap mempunyai tempat. Karena Engkau selalu mendengar dan siap menerima keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus menangkap semua jeritan rakyat untuk disampaikan kepadamu. Bapa, sempurnakanlah doa kami saat ini. Kami ingin memasuki saat teduh, saat sejenak menyampaikan doa pribadi kami kepadamu. Ya Bapa, jangan juga lupa menolong anak-anak cucu kami, generasi muda kami di pendidikan, mencari pekerjaan dan di masa depan. Kami akhiri doa kami dengan mengucapkan dan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 5. Fungsi petunjuk hidup baru dalam hidup kita ialah karena kita orang berdosa sudah diampuni, sudah dianugerahi, maka kita bertanggung jawab untuk hidup baru. Dan inilah petunjuk hidup baru hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Umat Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Milikilah kasih dalam hidupmu. Semoga Tuhan menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kasih-Nya kita boleh menikmati persekutuan pada saat ini. Karena kasih-Nya pula kita boleh dilayani oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Ie Panggalo. Tuhan memberkati di dalam kehidupan dan dalam keluarga. Untuk itu kita mari pulang dengan penuh keyakinan, iman, pengharapan dan kasih. Kita mengangkat nyanyian syukur kita, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku